Halo teman-teman, dalam video kali ini gue akan membahas Toyota Fortuner di kota Manado. Toyota Fortuner sejak kelahirannya tahun 2005 sudah menjadi favorit masyarakat Indonesia. Secara pribadi, gue lebih condong memilih Fortuner diesel ketimbang Pajero Sport, walaupun gue pernah punya Pajero Sport. Yang menjadi deal breaker untuk gue dari Pajero adalah kabin yang dirasa kurang lega, dan untuk gue yang tinggi badannya 183 cm, headroomnya itu mepet. Secara spesifikasi, menurut gue Fortuner sudah sangat cukup dan cocok untuk kota-kota di Indonesia yang memiliki kontur jalan, naik, turun, dan berkelok. Untuk penampilan eksterior, secara subjektif gue juga lebih suka Fortuner, namun bukan berarti mobil lain itu jelek atau kurang bagus. Di Manado baru ada satu ruas tol, yaitu tol ruas Manado-Bitung. Sebelum ada tol ini, rute Manado-Bitung dengan jalan biasa bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Kini dengan adanya tol Manado-Bitung cukup 20-30 menit saja perjalanan dari Manado ke Bitung. Tol ini sangat baik kualitas jalannya, tidak banyak bagian ruas yang bergelombang dan cenderung halus rata. Dengan Fortuner diesel ini, perjalanan tol pun terasa sangat nyaman. Tarikan Fortuner diesel buat gua lumayan enak di tol ini. Dan perlu diingat, Fortuner diesel ini standar tanpa modifikasi apapun di mesin. Selama perjalanan di tol, handling Fortuner cukup baik dan terasa cukup balance dengan feedback yang cukup dari jalan berkat power steeringnya. Jika dibandingkan dengan mobil harian gue Chevrolet Trailblazer, harus gue akui bantingan lebih soft Fortuner ini untuk jalanan yang bergelombang. Namun untuk jalan yang rata dan kecepatan tinggi, bantingan soft Fortuner ini rentan limbung, dan ini yang sempat gue rasakan di tol ketika ada ruas yang agak bergelombang dan ada hempasan angin samping. Sesampainya di Bitung, gua menyusuri jalan utama hingga ke ujung Trans Sulawesi. Kota Bitung ini terkenal dengan industri perikanannya. Komoditas ikan yang menjadi andalan di kota ini adalah ikan tuna. Gua menyempatkan juga ke kilometer 0 Trans Sulawesi dan masuk ke area dermaga perikanan. View-nya sangat luar biasa indah. Langit cerah, kapal ikan berlabuh, dan air yang jernih. Indonesia ini keren banget keindahan alamnya. Jadi kita harus bersyukur karena kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Seusai dari pelabuhan perikanan Bitung, gue lanjut balik ke Manado lewat tol yang sama. Di Manado, gue melanjutkan perjalanan dengan Fortuner ini ke arah Tomohon. Rute perjalanan Manado Tomohon ini mirip-mirip jalur puncak, menanjak dan berkelok. Mengemudi di sini harus ekstra hati-hati dan banyak bersabar. Mengemudi dengan Fortuner diesel di rute menanjak dan berkelok seperti ini sangat enak, tapi gue merasa ada sedikit kekurangan. Respon akselerasi di tanjakan terasa kurang responsif jika dibandingkan dengan mobil sehari-hari gue, Chevrolet Trailblazer, yang juga sama-sama kondisi mesin standar. Namun, kenyamanan Fortuner ini masih terakomodasi lebih baik dari Chevrolet Trailblazer di rute menanjak berkelok, karena karakter bantingannya yang lebih soft. Rute menanjak dan berkelok ini gue nggak bisa nyetir cepat karena faktor keramaian jalan dan jalanan di sini kurang rata dan cenderung licin bila hujan. Jadi harus santai di jalan. Itulah sebabnya Fortuner ini menjadi lebih nyaman di sini jika dibandingkan dengan mobil gue Chevrolet Trailblazer. Menurut gue mungkin akan lebih enak Trailblazer jika jalanan tidak seramai ini dan tidak hujan karena bisa mengemudi sedikit lebih cepat. Setelah seharian bersama Fortuner ini, gua paham kenapa mobil ini menjadi pilihan favorit masyarakat Indonesia luar kota Jabodetabek. Tenaganya cukup untuk perjalanan antar provinsi, antar kabupaten yang umumnya jalanannya lebih menantang daripada jalanan di Pulau Jawa. Kenyamanan kabin pun terakomodasi dengan baik dengan muatan beban penuh. Driving experience-nya pun memberikan kesan yang kokoh, nyaman, rileks, dan tangguh. Dan tentu saja karena ini adalah sebuah Toyota, pemiliknya pun pasti lebih tenang dalam hal perawatan. Jaringan Toyota sudah dikenal ada di mana-mana di Indonesia. Namun di kota Manado dan beberapa kota lain di luar Pulau Jawa agak sedikit sulit untuk mendapatkan solar subsidi. Selain karena jumlah SPBU yang mungkin masih terbatas di jalur provinsi, kuotanya pun masih dibatasi per hari. Banyak mobil diesel di sini harus rela mengantri berjam-jam. Dexlite dan Pertamina Dex pun terkadang masih sulit untuk didapatkan karena habis. Jika faktor BBM ini menjadi deal breaker, mungkin orang akan lebih mempertimbangkan Fortuner bensin untuk pemakaian di daerah luar yang seperti Manado. Oke, sekian video gua kali ini tentang Fortuner diesel dan pertimbangan gua di kota Manado. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Ceritakan juga pengalaman kalian dengan Fortuner kalian di kolom komentar. See you on the next video.